Alhamdulillah alladzi ja'ala al-adaba aslan li kulli khair. Alhamdulillah syarrafa habibahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam haitsu ja'alahu man assasa lihada dinil qawim bil adabi wal khulqil khair wa syarrafa hadhil ummah ala sa'iril ummah birisalati a'zami ahlil khair. Wassalatu wassalamu ala man ja'alahu qudwatan wa uswatan lil alamin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila yaumil liqa'i rabbina al-khabir. Amma ba'd. Seluruh yang hadir sampaikan, alhamdulillah di pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana semua hamba-hamba Allah menjalankan rutinitas masing-masing, dan Allah melangkahkan kaki kita dalam satu pertemuan yang membahas tentang pentingnya adab di dalam mencari ilmu dan menjalankan ilmu itu sendiri. Ketahuilah, Allah yang sangat mencintai hambanya. Tidak ada satupun makhluk Allah yang dibenci Allah kecuali orang-orang yang tidak mau dicintai. Itu bukan karena Allah benci, tapi mereka sendiri yang memposisikan diri sehingga dibenci oleh Allah. Dan ketahuilah besarnya kasih sayang Allah. Allah tidak pernah menciptakan manusia dalam posisi jahat. Tidak ada, satupun tidak ada manusia diciptakan dalam keadaan jahat. Semua diciptakan dengan sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini fisiknya saja sudah dipilihkan yang terbaik. Bagaimana Allah meletakkan antara mata dengan hidung manusia, dengan telinga, dengan mulut, semua serba macam pas, ya. Antara tangan dengan kaki pas. Coba makhluk yang lain, ada yang kepanjangan bibir, ada yang kepanjangan tangan, ada yang apa ya, pokoknya tidak ada yang seperti manusia. Maka sejelek-jelek manusia tetap seganteng-ganteng makhluk dibanding hewan. Sampai sekarang saya belum pernah ada orang menolak dilamar atau melamar karena kurang ganteng atau kurang cantik terus ngomong saya sejak dengan kuda saja, karena katanya masih ganteng kuda ada. Ya, jadi walaupun sejelek apapun lelaki itu tetap dengan kuda ganteng manusia. Insana fi ahsani, itu baru fisik, apalagi jiwa. Walaqad karramna bani Adam fahamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna bani Adam, sungguh yakin, sudah sungguh masih, aku telah muliakan semua anak Adam,
kafir, Islam apalagi. Yang kafir itu loh dimuliakan. Cuma karena Bani Adam, Islam kafir tidak dibedakan, itu bagi urusan dunia. Jadi siapa saja yang namanya manusia pasti dikasih makan paling enak. Semua yang enak pasti untuk manusia. Terus kalau manusia sudah doyan baru lewat. Ya, yang makan pisangnya kita, kulitnya baru ambil. Yang makan nasinya kita, bedanya baru ambil. Itu saja ayam setiap mau makan mikir. Tidak tak makan lapar. Kalau tak makan, kalau saya gemuk disembelih. Yang makan juga siapa? Jadi hewan-hewan itu serba bingung. Ya. Jambu untuk kita, ular itu hanya ngambil sedikit-sedikit. Saking gerangsangnya manusia itu, kok hanya ngambil sedikit saja kok disemprot. Ini manusia rakusnya minta manusia. Nah memang Allah menciptakannya seperti itu. Laqad karramna bani Islam kafir sama sebatas urusan dunia. Maka lanjut ayat itu apa? Wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Tiga ini Allah tidak beda. Dikasih kendaraan yang baik ini untuk manusia. Dulu sapi dikanil manusia, gajah, unta, kuda, ya. Sampai dulu karena naiknya kuda itu kadang sampai bingung dinaiki manusia ini. Ini manusia naik saya sudah mau ngalah, ternyata dia juga ada sholatnya ini saya. Ini manusia apa ini? Kalau saya memang nggak usah sholat, tapi saya sudah mau dinaiki, dia pun tidak mau sholat. Wa amalnahum fil barri wal bahri, bahkan sekarang wal jawi, udah terbang. Kenapa kok hanya fil barri wal bahri wal jawi tidak diikutkan dalam Al-Quran? Sampai nojo ini mungkin di Quran kan belum kapal terbang, jadi jangkauannya tidak ke sana. Kok anda jangkauannya tidak ke sana gimana? Apalagi yang hanya udah di atasnya udara dan terjangkau kok. Isra Mi'raj Rasulullah itu sampai kemana? Sidratil Muntaha. Nah, kenapa hanya dua? Ternyata di atas itu air. Jadi kapal terbang itu berjalan di atas air. Jadi hujan itu kapal terbang itu di atasnya air hujan. Sampai yang sudah pernah naik kapal terbang sudah belum? Ada yang sudah belum semua. Oh ada yang sudah. Maka ketika naik kapal terbang ada hujan, itu tidak kena hujan karena kapal terbang di atas. Kullun fi falaki yasbahu. Yasbahu itu apa artinya? Ngelangi. Jadi semua planet itu di atas sana ngelangi. Ngelangi di atas apa? Itu di atas sana. Maka fil barri wal bahri wal jawi sudah ikut wal bahri. Wa razaqnahum minat thayyibat. Jadi mulai dari kendaraan. Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Dikasih rezeki yang terbaik-baik, semua itu untuk manusia. Pokoknya yang enak manusia. Jin itu walaupun tidak nampak dan seandainya dia nyolong ayam goreng itu bisa. Setan, tapi bukan itu makanannya jin dan setan. Dua kalau setan itu doyan sate itu
Ngeluh sampean. Sampai ngingoni kambing setiap malam di sate satu. Mau dicari kemana? Tidak bisa. Ya. Memang untuk manusia warazaqnahum minat thayyibat. Jadi ketika sudah di urusan dunia, Islam, kafir, semua dibikin sama oleh Allah. Bahkan kadang yang enak-enak itu banyak yang diberikan orang kafir. Betul. Kita rutin makannya apa? Tahu tempe. Yang hadir pernah tidak merasakan udang yang besarnya segini? Namanya lobster. Pernah tidak? Sampai kiamat. Tapi itu Cina-Cina kafir itu makanannya seperti itu. Satu porsi 2 juta. Isinya satu, tapi besarnya segini. Nasinya 3 sendok, udangnya segini. Untuk dia dan Allah tidak pernah hebat, karena apa saja yang nilai dunia di mata Allah tanpa ada nilainya sama sekali. Maka kalau ada orang Islam meri dengan orang kafir, lihat tangannya jarum semblong. Aku istilah telungkup tanah, jarum telungkup tanah. Tidak usah. Memang Allah membuat seperti itu. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Wis maceme dunya ku hanya kanggo wong kafir. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Wong Islam iki dunya kakek malah macam. Presiden salah. Gitu. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Giliran wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Hanya orang mukmin. Kafir tidak dikasih sama Allah, atau yang tidak dikasih pasti kafir. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kemudian Allah memuliakan manusia, mengalahkan sebagian besar makhluk-makhluknya dengan kemuliaan yang sempurna. Siapa itu? Para nabi. Malaikat kalah. Kemuliaan para malaikat itu di bawah kemuliaan para nabi. Karena kalau ada malaikat tidak dosa, tidak ada yang heran. Memang tidak punya nafsu, kepingin dosa itu sudah ada malaikat. Apalagi menjalankan, kepingin itu tidak ada malaikat. Jadi malaikat dan dosa tidak mengherankan. Yang hebat itu manusia punya nafsu tapi tidak menjalankan dosa. Siapa? Nabi. Istimewa itu. Kalau ada orang makan tidak selilitan karena ongkong, tidak ada orang gitu. Oh, memang ongkong nggak selilin di mana? Kalau giginya komplek, makan daging tidak selilitan, istimewa, pasti rapat itu gigi. Saya nggak pernah selilitin kok coba terus guyu. Jadi yang mengherankan itu manusia. Jadi wafaddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Itulah manusia yang mukmin, terlebih para nabi, derajatnya di atas para malaikat. Semua yang hadir yang saya muliakan, kemudian apa yang membedakan manusia sehingga punya derajat tinggi, malaikat pun menjadi kalah? Pertama adalah ilmu, dan ilmu tidak bisa meninggalkan adab. Maka kita bersyukurlah menjadi umat Islam
terlebih menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah menciptakan manusia dalam keadaan sesat, dalam keadaan apa ya, hina. Semua dimuliakan oleh Allah. Siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, beliau semua dilahirkan dalam keadaan suci sesuai naluri dasar. Fitrah itu naluri dasar. Semua sesuatu punya naluri. Air nalurinya adem, api nalurinya panas, besi nalurinya keras. Ya, naluri itu fitrah. Jadi fitrahnya besi keras, fitrahnya air adem, fitrahnya api panas, fitrahnya manusia Islam. Jadi Allah tidak pernah menciptakan manusia kafir. Semua diciptakan dalam keadaan muslim, dan bukan sekedar Islam itu, Islam yang disempurnakan dengan akhlak-akhlak yang luar biasa. Masya Allah. Maka hadis tadi diteruskan, kullu mauludin yuladu ala fitrah ay fitratil Islam. Ternyata siapa yang menjadikan manusia menjadi hancur? Siapa yang membantai karakter anak? Siapa yang menghancurkan moral anak? Pak. Ini Rasulullah dahulunya sudah 1440 tahun yang lalu kan. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kalau kamu ingin tahu siapa yang membantai anak, menghancurkan karakter anak, menghancurkan etika anak, adabnya anak, fa'abawahu, bapak ibunya, yuhawidanihi, yang memproses mereka jadi Yahudi, au yunassiranihi, atau yang menjadikan mereka menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau yang menjadikan mereka menjadi Majusi. Ada yang lebih aneh di dalam hadis ini. Kenapa Rasulullah tidak menambah au yuslimanihi, yang menjadikan Islam? Tidak ada kan hadisnya? Yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tidak ada au yuslimanihi, yang menjadikan Islam. Tidak. Kalau ada manusia Islam itu karena orang tuanya mampu mempertahankan Islam yang diberikan Allah sejak manusia lahir, bukan memproses. Berbeda dengan Yahudi, diproses sama orang tua. Itu kalau ingin tahu kejahatan orang tua. Maka banyak orang menyoroti kenakalan remaja, tapi tidak ada yang menyoroti kenakalan tua-tua. Padahal lebih parah itu kenakalan tua-tua. Ya? Kalau anak-anak bawa HP, deloknya paling kan TikTok. Yang kenakalan tua itu deloknya yang tidak. Lebih parah mana? Lebih parah kenakalan tua kan? Yang disoroti kenakalan remaja, yang nyoroti lupa kalau dia lebih nakal daripada remaja. Jadi manusia. Ternyata yang menghancurkan anak-anak bukan siapa-siapa, kedua orang tuanya masing-masing. Fa'abawahu. Masya Allah, Rasulullah. Jagoannya ini 1440 tahun sudah menyampaikan hal ini sebagai warning untuk kita semua. Lebih parah lagi kalau yang menghancurkan guru itu juga orang tua.
Karena guru kan digugu ditiru, ternyata malah dia tidak benar sendiri. Kalau orang tua menyahudikan anak kan hanya sebatas jumlah anaknya. Kalau dia punya anak dua, dia diyahudikan kan hanya dua. Di Nasrani kan juga dua itu. Kalau yang menyahudikan itu guru, tuh tergantung muridnya ini loh. Maka lembaga pendidikan jauh lebih puara di dalam menghancurkan anak kalau tidak didasari dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah terus warning yang seperti itu mengerikan. Ada nggak cara mengatasi? Tentu ada. Rasulullah itu komplit. Seberapa orang akan mampu mengatasi keberadaan anak untuk selalu menjadi baik tergantung seberapa orang tua menghadapkan anak-anak mulai usia dini terhadap akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Itu solusinya, Pak. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Kamu kasih teorinya siapa? Tidak bisa. Hanya satu. Teori baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang luar biasa ya, Rasulullah. Mau sampai? Mari kita kaitkan hadis tadi dengan hadis yang lain. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama itu tidak ada lain kecuali saya diutus Allah itu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Berarti akhlak yang mulia sudah ada. Rasulullah datang menyempurnakan. Betul ya? Masuk. Nah, mana akhlak yang ada sebelum disempurnakan Rasulullah? Ketika lahir itu. Bayi Islam, ada tidak bayi yang tidak tawakal? Kita tawakalnya kepada Allah dengan anak kita yang masih bayi, kuat mana? Kuat bayi. Bayi itu harga susu naik 3 kali lipat, tenang dia. Yang pusing kan sampai ya? Betul ya? Nah, itu akhlak karimah. Dia punya tawakal kuat, dia punya keyakinan yang kuat. Bayi itu semua bayi lahir punya sifatnya wali. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu wali. Zaman kalau ingin melihat wali sekarang, pulang lihat anak zaman yang usia 2 tahun, 1 tahun, wali. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak pernah punya rasa takut, tidak pernah susah, walaupun sekali. Dikabarin mobilnya Pak Ami hilang, orang piye piye. Dolanan setir. Maka kalau manusia disuruh tawakal, kalau Allah tidak kasih bekal, itu artinya memerintahkan sesuatu yang muhal untuk dijalankan. Karena Allah memerintahkan manusia untuk tawakal, karena sejak bayi sudah dibekali tawakal. Tawakal itu sulit kok. Nah, kalau sesuatu yang sulit diperintahkan tidak bisa dijalankan, ini artinya Allah kan memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dijalankan. Padahal sejak lahir sudah dikasih tawakal. Pernah tidak bayi benci sama orang lain? Nah, kalah tidak sampai? Sampai tuh beda partai benci, beda pilihan lurah benci, beda jamiah, yang satu NU, yang satu Muhammadiyah, beda partai, yang satu PKN, yang satu PKB. Coba, anak kita pernah tidak memasalahkan itu? Sebabnya memang tidak punya rasa kebencian pada orang lain.
Orang kok ini burung dolar mereka. Oh, orang. Burung dolar dia. Dia itu lebih cerdas daripada kita. Ingin tahu anak bayi cerdas? Kalau dipondong bapaknya nangis enggak? Kalau dipondong ibunya nangis enggak? Iya. Kenapa? Dia curiga sama bapaknya. Loh, kamu kok mondong saya itu, kamu mampu tak ngurusi saya? Itu cerdasnya anak. Beda kalau ibu. Saya di pondok ibu pasti ayam. Lapar sudah dicawisi gentong dua. Apa? Ngarang haus. Tinggal ambil. Tidak jauh-jauh. Lah kamu mondong saya pas di terminal, saya haus, mau carikan kemana? Maka para anak-anak bayi kita ini, Masya Allah, lu yang punya sifat tawakal, punya sifat yakin, tawadhu, tidak pernah dendam, tidak pernah benci pada orang lain. Ini sifatnya wali semua. Kenapa ketika besar hilang? Siapa yang menghilangkan? Fa'abawahu, saya hanya menentu diumpuh yang membantai anak-anak itu justru orang tuanya sendiri. Jarang orang paham tentang kekerasan orang tua, ketidakpedulian orang tua terhadap anaknya. Akhlak yang diberikan oleh Allah sejak lahir luar biasa, tapi belum sempurna. Karena anak kecil nanti tergantung apa yang dilihat, dia akan berubah. Maka harus ada tindak lanjut yang kontinu. Hadapkan ke anak-anak kita sejak usia dini tentang akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Karena satu-satunya orang yang punya misi liutammima makarimal akhlak niku namung Kanjeng Nabi liane Pak, Nabi liane atau Kanjeng Nabi. Wong semua Nabi itu muridnya Rasulullah. Kok bisa? Iya. Ini yang jarang orang memahami, bahwa semua Nabi adalah murid baginda Nabi. Kok bisa? Kapan beliau ngaji kepada Rasulullah? Fi alamil arwah. Maka Rasulullah punya pangkat Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Sampai sekarang tidak ada yang komplain. Gurunya semua Nabi dan Rasul, gurunya semua makhluk, dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Ada yang komplain tidak sampai sekarang? Tidak ada. Enggak bisa kan sebetulnya. Hanya mungkin berapa paham Bapak. Ngomongnya iya ya. Kenapa tidak ada komplain? Loh memang betul kok. Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Dan beliau memulai derajat pangkat Sayyidul Awwalin wal Akhirin didapat oleh beliau ketika beliau menjadi guru semua makhluk termasuk malaikat, Anbiya wal Mursalin, ketika masih di alam arwah. Itu gurunya para nabi, itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau mau cara memahaminya kurang panjang, wah malah orang yang ngomong gini dianggap syirik. Bahaya itu. Masa ini sampai tinggali. Maka kalau tidak mau baca tafsir-tafsir ulama, akan kehilangan hazanah-hazanah ilmu yang banyak. Tidak mau baca Simtul Turor, tidak mau baca Barzanji, tidak mau baca Liba, itu hazanah-hazanah tentang Rasulullah akan hilang banyak. Masalah ini. Ada satu sahabat namanya sahabat Jabir, datang ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terus bertanya, ya Rasulullah, ma awwalu syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Oh, ini ekstrim betul. Ya Rasulullah, saya mau bertanya, apa Jabir? Ma awwalu syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Apa
sesuatu yang diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatu diciptakan. Lu Jabir kok nekat, kok tak khawatir, gue kira itu jawab. Coba kalau Rasul tidak bisa jawab, orang ngisi di sini mau. Terus kadung Sayyidul Anbiya wal Mursalin, terus kadung dinobatkan oleh Allah. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya' nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurin. Jabir, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, yang diciptakan pertama kali adalah nurnya Nabimu Jabir, nurnya saya. Wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin fi ma hadasa wa ma taqaddam. Ini hadis Pak. Jadi riba itu hadis, berjanji hadis, itu durah hadis, cuma riwayat bil makna digubah. Boleh bagi orang alim. Riwayat hadis bil makna itu boleh, sehingga dibikin sajak-sajak. Abdadikul imla bismillahil aliyah mustatirrong faidul barakati ala ma'alahu wa'ala anggap iya itu namanya dibikin saja. Kalau hadis tidak ada saja seperti itu. Nah itu berjanji kok pakai saja, berarti bukan hadis. Namanya riwayat bil makna. Boleh. Sampai jadi lurah, dapat surat dari pusat besok pagi 17 Agustus semua masyarakat Indonesia harus memasang bendera. Suratnya bahasa Indonesia. Sampai lurah di Jawa menyampaikannya ke masyarakat basa Jawa. Mbah sampai nomai pinggir jalan, instruksi presiden kon masang gendera. Sing akan sapa? Nah, presiden Mbah, alah kowe ngomong-ngomong ngapusi kok. Lho kok ngapusi piye ta, Mbah? Presiden ora tau ngomong Jawa. Iku nek lurahe sopan ya digenakno. Nek ra sopan tutuk sirah. Kowe iku ben paham tak jawab. Aku mbok dakwah ngarang-ngarang dhewe. Abe. Riwayat mana kuwi ngoten niku. Dadi ana luran goblok-goblok wong tuwa iku. Mari kita kembali pada kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi fitrah yang dibawakan oleh Allah kepada setiap bayi lahir. Fir'aun itu lahirnya tidak jahat, Namrud tidak jahat, Abu Lahab tidak jahat. Jahat kan setelah berteman dengan Abu Jahal. Fir'aun jahat kan setelah berteman dengan Iblis. Fir'aun itu temannya kan Iblis, setan. Pernah Iblis itu menggoda Fir'aun? Sudah pernah dengar ceritanya belum? Fir'aun digasak sama Iblis. Jadi Iblis itu mendatangi rumah Fir'aun, pintunya diketok, dok. Sama itu. Non gue ora tutup. Wong pangeran kok ngerti wong dodok kira roh. Iku pangeran sapa apa iku? Lho pangeran kok wong dodok nanti. Akhirnya tetap lho. Kowe ngerti tidak wong sing jahat ngungkuli kowe? Jawab Fir'aun, no. Ngoten niku artinya napa, Pak? Fir'aun itu juga sadar kalau dia itu keliru. Maksud dianggap orang sadar. No. Dijawab oleh no. Siapa itu? Wong sing ngrumati sifat hasud. Kok iso? Lho aku iki. Jadi jahat itu ngungkuli kue gara-gara aku ngurmati sifat hasud. Lu bayang no? Bayi ada yang hasud? Pokoknya
Sifat para bayi lahir itu sifat para Allah. Semua wali-wali Allah. Orang nenek bayi mati mesti swarga. Benar. Ijma ulama, setiap anak yang wafat belum balik pasti ahli surga. Ini sampai nek perlu Cina-Cina sing kafir. Kamu punya anak berapa kok? 7 Pak, masih kecil-kecil. Pengen di neraka apa di surga besok? Ya di surga. Sudah kamu pulang sana, tak kaki semua. Bunuh semua anak. Daripada nanti besar malah jadi ahli neraka. Mumpung masih kecil, tak kaki kamu. Nanti masuk surga. Karena apa? Memang tidak punya dosa. Yang disiksa apa? Cuma bayi. Ternyata teori resep itu hanya satu: kenalkan anak-anak kita sejak usia ini pada akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk dijamin sampai para ulama, para habaib di seluruh antero jagat dikenalkan itu anak sebelum anak bisa bicara tentang Rasulullah. Kapan mulai dia lahir, dengan apa cara mengenalkan, bacakan berjanji ketika dia lahir. Ya Nabi salam alaika. Dikira anak ini tidak dengar. Dengar. Maka sebagai orang tua jangan ayam-ayam sering misal. Dikira anaknya tidak dengar. Walaupun sampai misalnya di luar sana, itu anak sampai yang di rumah dengar. Maka besar sedikit terus misal. Anak siapa kalau tidak bapaknya? Dia akan dengar. Bahkan ini teori orang kafir, Nasrani khususnya. Menurut teori orang Nasrani, wanita yang hamil setelah ada nyawanya, nyawa itu setelah usia berapa Bu? Ada yang pernah hamil ya? Setelah masuk 5 bulan itu mulai ada nyawanya. Kata mereka orang Nasrani, ketika anak sudah ada nyawanya, diputarkan musik-musik klasik akan mempengaruhi jiwa anak itu. Itu yang kafir punya pola pikir seperti itu Pak. Islam sudah jauh lebih dulu. Bacakan surat Maryam, bacakan surat Yusuf, bacakan ayat kursi, bacakan berjanji. Maka ibu-ibu itu mengajar anak itu mulai dari pra kelahiran sampai kelahiran. Pra kelahiran dia ibunya baca surat Maryam, bapaknya baca surat Yusuf, sering baca sholawat. Begitu lahir kenalkan dengan kata-kata sholawat, sampai bantul anaknya, ngomong anaknya, ya Nabi salam alaika. Ini telinga akan terkulina. Terkulina itu apa? Terbiasa. Akan terbiasa. Lah ternyata penanaman di dalam anak dari usia dini kita lanjutkan setelah anak mulai faham. Ini ulama berpendapat dahulu wajib bagi semua orang tua untuk mengenalkan ketokohan baginda Nabi kepada anaknya sebelum anak kenal apa-apa. Wajib Pak. Apa itu? Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah, diutus jadi Rasul di Makkah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah. Ini harus paham semua anak kita, mulai dia punya pemahaman. Jadi sebelum dikenalkan apa-apa harus dikenalkan ini. Cuma jarang orang yang memperhatikan tentang ini. Apa pentingnya? Penanaman ketokohan Rasulullah di dalam hati. Kenapa harus? Dipercaya atau tidak, terasa atau tidak,
Setiap orang akan terpengaruh, punya pola pikir, punya gaya hidup, punya apa saja, selalu ingin mengikuti tokoh yang ditokohkan. Wes sampean percaya ora percaya? Sampean sempat bingung kan mikir anak sekarang? Karena tokohnya kan Raffi Ahmad. Padahal itu bukan tokoh. Saya bukan menyepelekan artis, tapi sesuatu harus ditempatkan pada posisi semestinya. Artis itu bukan tokoh, penghibur. Ketika yang penghibur dijadikan tokoh, hancur. Apalagi ketika tokoh meniru penghibur. Senengane joget lagi model. Artis bukan tokoh. Sementara anak-anak kita menganggap itu tokoh. Ketika anak punya anggapan artis itu tokoh, maka dia akan berpakaian ala artis. Terus nunggu. Kata anak-anak sini cukur raroton. Siapa tokohnya mereka? Artis kan? Artis berbuat seperti itu. Awal tokohnya berapa? Siapa? Yahudi kan? Nasrani kan? Yang membawa model cukur-cukur seperti itu kan pemain sepak bola. Itu yang banyak kan Yahudi sama Nasrani. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasyiranihi au yumajisanihi. Jadi ketika seseorang menganggap seorang lain menjadi tokoh, maka dia akan berpola pikir, dia akan bergaya hidup, dia akan berbuat sesuai apa yang ditokohkan. Anak-anak sekarang berpakaian ala artis, yang itu ya, sudah kenal jilbab, kenal pakaian tua. Ya, ini sudah pantu, anak ayu ting kok kan? Anak sekolah bibi ya dengan dari gadung, terus gadung terpatri di dalam hatinya. Orang tuanya ngedas, anaknya umur SMA, kuliah, dilihat tak dia pakai HP, dipanggil tidak dengar, mereka ingin disumpeli jensen. Nah, bapak yang paling ngedos, orang kerumuh. Terakhir mumi, aku bukan ngedos, pakaian ala artis ngedos lucu amat. Coba, dia akan tega membiarkan orang tuanya bersusah payah. Jangan salahkan mereka. Awalnya siapa yang salah? Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasyiranihi au yumajisanihi. Hal ini akan menjadi lebih parah kalau yang memasukkan ide-ide di dalam hati anak adalah gurunya. Masya Allah, belajar guru kudu siap dibukul nanti. Jadi ketokohan seseorang itu akan mewarnai. Maka siapa yang mentokohkan baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia berpakaian pun mengikuti pola pakaian Rasulullah. Inti dari pakaian Rasulullah adalah sopan untuk aurat. Adapun bentuk terserah sampean, mau batik pakai kemeja atau hem, mau bawahnya celana, mau bawahnya sarung, mau pakai jubah, kemudian pecinan atau pecinan diganti surban, enggak, tidak ada ketentuan dari Rasulullah wajib celana, tidak ada, wajib jubah, tidak ada. Tapi ketentuan dari beliau adalah sopan untuk aurat. Itu inti.
Lah kalau manusia sudah berpakaian tidak sopan, apalagi tidak menutup aurat tidak sopan, itu loh haram. Kepingin tahu? Ada wanita pakai pakaian mulai dari kepala sampai kaki tertutup semua, tapi bentuknya pakaian renang, kan tutup aurat ya. Sininya dikasih masker, sini komplit sampai kaki, tapi tetap haram. Karena apa? Kan bempernya juga nampak bemper, spionnya juga nampak spion. Haram. Itu yang diisyarai Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Rubba kasiyatin ariyah. Besok akan datang satu masa banyak perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Itu pakaiannya ketat. Legin itu pakaian dalam. Lu tidak dipakai gitu toh, tidak ada luarnya. Jangankan orang bangunan, guru itu loh bisa ketisan. Lu betul enggak itu? Sama. Kata dasar, mau gak dilihat barang bagus, mau dilihat dosa, maka kata Pak Dasar, jangan jadikan aku menjadi orang yang menjalankan keharaman gara-gara kamu. Itu Pak Dasar Latif kan gitu ya. Nah, maka pertemuan ini, kalau kita ingin memaksimalkan upaya kita untuk anak kita, ya memang satu Pak, ada dua, ada tiga. Kenalkan anak-anak didik kita kepada baginda Nabi Muhammad. Tidak gemen-gemen Rasulullah itu, tidak gemen-gemen. Beliau orang yang sempurna, zahiran wa batinan, jisman wa ruhan wa qalban wa nawa wa ma'nan wa surat. Semua Rasulullah ada di titik nomor satu. Karena al-insanul kamil itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi kita sebagai pendidik punya tanggung jawab di pundak kita, bagaimana kita mampu mentransfer kepada anak-anak didik kita tentang akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa itu tidak akan pernah ada keberhasilan. Siapakah yang bilang? Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Muhammad, sampaikan ke umat. Berat loh Pak menyampaikan sesuatu yang punya hubungan untuk diri sendiri. Apa? Sampean kon kondo-kondo wong desa, wong desa kene aku dikongkon guruku kowe kon anut aku kabeh, apa benar? Karena menyangkut diri sendiri. Tapi ini harus disampaikan oleh baginda. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Muhammad, sampaikan kepada umat, apa ya Allah yang harus saya sampaikan? In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian semua mengaku mencintai Allah, mencintai rahmat Allah, mencintai ridha Allah, mengharap surga Allah, resepnya hanya satu, tidak ada dua, tidak ada tiga. Fattabi'uni, ikutlah kalian semua padaku. Asal ikut, yuhibbukum, pasti kamu akan dicinta Allah. Kapan harus dicinta Allah? Mesti surga. Yuhibbukumullah, itu faedah dari mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah, dapat bonus wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu bonus. Ketika di wa yaghfir lakum dzunubakum, pasti surga. Yang tidak bisa masuk surga yang belum mendapat ampunan Allah. Maka dalam ayat lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, langsung apa?
jannah. Anda usah pakai tapi asal sudah diampuni Allah pasti surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, pasti langsung apa? Wajah. Jam berapa ya? Bulan setengah satu. Setengah satu enggak belas nih. Yang terakhir, program besar membutuhkan perhatian besar, membutuhkan kesungguhan yang besar, membutuhkan penanganan yang besar, membutuhkan keseriusan yang besar. Sesuatu yang besar akan menghasilkan hasil yang besar. Jangan mimpi kalau sesuatu yang minimal bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Pasti Pak. Udah 10.000 tapi gue goreng. Wong karo nggak usah mesti tolak 10.000. Iya, apa betul? Ada goreng gue lembur kurang ya. Gue parkir tak sampai balik mulai. Jadi membuat ini masuk antara kita, kehebatan baginda Nabi kita, sampaikan kehebatan itu kepada semua anak didik kita. Jangan mudah-mudah menyalahkan anak didik, jangan mudah-mudah menyalahkan remaja. Kalau yang tua kurang ada kepedulian ke arah sana. Ya, jangan-jangan nanti ada seminar kenakalan anak remaja, yang seminar perlu di seminari lagi. Kenakalan orang tua, kenakalan orang tua tidak pernah ada yang menyoroti, sementara yang disoroti terus kenakalan remaja. Padahal remaja tidak akan nakal kalau yang dilihat tidak nakal. Remaja menjadi nakal karena yang dilihat. Maka disitulah pentingnya uswah. Uswah itu apa ya? Contoh. Umat Islam kehilangan uswah. Akhir zaman banyak mauidhah kurang uswah. Kajian mauidhah kurang jauh. Orang di mauidhah itu benar. Siapa Ronald di mauidhah itu? Ronald di mauidhah. Kadang sing di mauidhah itu wis krungu ping 21. Wajah itu yang disampaikan orang. Apa hasilnya? Umat ini bukan kurang mauidhah, tapi kurang uswah. Bukan kurang ditutur, tapi kurang contoh. Ya, contoh itu penting. Contoh itu lebih kuat daripada mauidhah. Dan sasaran mauidhah tidak sama dengan sasaran uswah. Maka datangnya Rasulullah ada dua fungsi. Satu mauidhah, dua uswah. Mauidhah untuk yang tidak paham, nanti orang kafir. Uswah bagi yang sudah paham, orang Islam. Terus paham kok mauidhah itu bener. Mulai kadang ono pidato hadirin muni, "Mpun nate mireng, Mbah." Nggih ta, Bu? Iki mau kira-kira mau nanti mireng zaman darang rumah. Mau bener. Uswah yang kurang. Maka berikan uswah kepada anak-anak didik kita. Uswah itu lebih kuat. Target dari mauidhah itu orang yang belum paham. Uswah targetnya orang yang sudah paham tapi belum menjalankan. Ini Rasulullah dua. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum. Itu siapa? Orang kafir. Ajak mereka kepada jalan Tuhan. Bil mau'izati, dengan ditutur al hasanah yang bagus. Wajadilhum, omongi mereka billati hasan, dengan cara yang terbaik. Hum itu kufar. Jadi orang kafir itu datangi, kasih mauidhah, ajak ngomong dengan cara yang baik. Kalau yang sudah Islam bukan itu ayatnya. Laqad kana lakum
fi rasulillahi uswatun. Kum itu siapa? Yang sudah Islam. Maka ketika yang sudah Islam dimauidoi, ya ada namanya manfaat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul, tapi tidak bisa untuk maksimal karena bukan sasarannya. Ya. Akan menjadi maksimal ketika ada uswah. Nah, uswah diberikan pada yang sudah paham, belum menjalankan langsung dikasih contoh. Akhir zaman kakian mauidhah kurang contoh. Dulu pada masa Rasulullah banyak contoh, walaupun mauidhah hanya sedikit. Jadi mauidhah juga sama Rasulullah yang rendah khutbah Jumat. Tidak ada pengajian dan dirilah yang akan disampaikan oleh sahabat Umar, tidak ada. Tapi semua memberi contoh pada masyarakatnya, pada anaknya, pada istrinya. Maka relatif baik umat karena banyak uswah. Sekarang kekurangan uswah, kebanyakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menerimanya dan memasukkan dalam hati kita sebagai ilmu, sebagai tambahan yang perlu kita renungi dan kita sampaikan kepada yang lain. Kalau memang dirasa perlu, mudah-mudahan semua mendapat berkat dan ridho dari Allah. Amin. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayy Ya Qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alimna ma yanfa'una wanfa'lana ma 'allamtana warzuqna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan taqabbala. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Iftah lana babal futuh ya Allah, iftah lana babal ridha wal rahmah. Wallahu yu'tina 'uluman nafi'ah. Ighfir lana wakhtim bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Titip kalau mungkin bisa dijalankan di setiap akhir pembelajaran sebelum anak-anak pulang, mohon disuruh diajak doa ini bersama, dibaca 3 kali. Ini dari guru saya Tegal, guru saya dari Rizalul Ghaib, orang yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Beliau mau pulang ke pondok, ketemu orang di dalam bis, terus disuruh doa ini. Iftah lana babal futuhi ya Allah, iftah lana babal ridha war rahmah. Wallahu yu'tina 'uluman nafi'ah. Ighfir lana wakhtim bi husnil khatimah. Baca 3 kali ya. Ini di live. Oh, direkam. Tidak ada gini. Ya tidak bisa bagus. Ada pemiksernya juga ada. Minimal cari maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang kami hormati Romo Kiai Haji Ahmad Asnawi.